Selamat datang kembali di Kamis Prajurit Ujung Pekan bersama saya, Eri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan 5 cerita dari 5 wanita yang punya julukan pembunuh terkejam dalam sejarah. Mengerikan. Tapi sebelum ke cerita yang pertama, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi dari video kita selanjutnya. Leonarda Cianciulli. Leonarda adalah seorang ibu rumah tangga yang tega membunuh 3 orang wanita di tahun 1939 sampai 1940. Dikutip dari ggwp.id, dia atau Leonarda menjadikan mayat wanita-wanita yang ia bunuh menjadi kue dan sabun. Kemudian, ia akan membagi-bagikan kue berisi daging manusia tersebut kepada orang-orang lain dan juga untuknya dan anaknya sendiri. Sabun yang ia buat dari mayat itu juga ia pakai sendiri dengan suaminya dan keluarganya. Jeanne Jones. Jeanne Jones, mohon maaf kalau penyebutannya salah, merupakan seorang suster bayi yang telah terbukti membunuh sekitar 60 bayi dalam kurun waktu 1971 sampai 1984. Jeanne menyuntikkan obat-obatan kepada bayi-bayi tersebut agar mereka sakit. Kemudian ia akan mencoba menyelamatkan bayi-bayi tersebut sehingga dia akan mendapatkan pujian. Namun banyak dari bayi-bayi tersebut yang tidak selamat. Modus dari Jeanne Jones ini, dia memberikan obat-obatan kepada anak-anak bayi. Kemudian bayi itu sakit, lalu dia berusaha menolongnya, padahal itu adalah trik dia untuk membunuh bayi-bayi tersebut. Dan jumlahnya luar biasa, 60 bayi ya, dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1984. 60 bayi. Delphine Lalaurie. Suatu hari terjadi kebakaran di rumahnya dan orang-orang datang untuk melihat keadaan. Kemudian mereka kaget sekali saat menemukan suatu ruangan khusus untuk menyiksa orang-orang berkulit hitam. Ada beberapa orang berkulit hitam yang lehernya sudah tergantung di sana. Delphine kemudian kabur ke Paris dan tidak ditemukan jejaknya saat itu. Ia dituduh telah melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap ratusan orang berkulit hitam. Oh, jadi Delphine ini dituduh ataupun ketahuan sebagai seorang pembunuhnya adalah ketika rumahnya kebakaran. Kemudian orang-orang sekitar melihat ada ruangan yang khusus, ternyata ruangan tersebut khusus untuk menyiksa orang-orang yang berkulit hitam, untuk membunuh orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian dia kabur dan sampai saat ini mungkin jejaknya tidak ditemukan, tapi kita kurang tahu, nanti kita tanyakan ke ggwp.id. Mary Bell yaitu gadis yang berumur 11 tahun. Gadis berumur 11 tahun, ia mencekik dan membunuh 2 anak lelaki berumur 3 dan 4 tahun. Setelah membunuh kedua anak itu, Mary Bell kembali lagi ke TKP dengan sebuah silet dan menuliskan inisial namanya yaitu M di kulit anak-anak itu atau di korban. Dengan sadis ia juga memutilasi kedua anak kecil itu. Ia akhirnya ditangkap dan masuk penjara, kemudian dibebaskan di tahun 1998. Ini bisa dibilang psikopat ya, anak kecil sudah berani, sudah bisa ataupun ya sudah membunuh 2 anak laki-laki yang umurnya itu masing-masing 3 dan 4 tahun. Kemudian yang paling sadisnya itu setelah membunuh dia datang lagi dengan membuat inisial namanya pakai silet di kulit korban, kemudian memutilasinya. Ini anak sungguh luar biasa ya, luar biasa mengerikan. Aileen Wuornos.
Menurut ggwp.id dan top5_id, Aileen membunuh 7 pria di tahun 1989 sampai 1990. Ia terbukti telah membunuh 7 pria dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kisah Aileen Wuornos telah diangkat Hollywood ke dalam film bertajuk Monster. Film ini juga yang mengantarkan Charlize Theron meraih piala Oscar. Ceritanya memang tidak terlalu banyak ya, hanya dikisahkan bahwa si Aileen ini membunuh 7 pria dalam kurun waktu berapa tahun tuh ya, dari 1989 sampai 1992 tahunan lah ya, 7 pria. Dan luar biasanya kisah si Aileen ini dijadikan film Hollywood yang berjudul Monster. Penasaran? Tonton aja filmnya Monster. Baik, sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian masih punya informasi mengenai wanita atau orang-orang pembunuh yang sangat luar biasa gitu, sangat kejam, silahkan tambahin di kolom komentar ya. Mungkin nanti kita cari-cari informasi lagi. Sekian dulu ya, waspadalah.